Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa TV 9 Nusantara? Senang sekali di hari ini saya Eli hadir kembali menyapa Anda untuk dialog Jurnal 9 Siang spesial. Kenapa saya katakan spesial? Ketika memang beberapa hari ini kita disibukkan begitu ya. Timeline kita munculnya ini berkaitan dengan RUU Pilkada. Sebenarnya apa sih yang wajib kita ketahui di sana? Karena memang putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat usia dan juga partai pengusul ya calon kepala daerah ini direspon oleh DPR dengan inisiatif adanya revisi terhadap UU Pilkada. Seperti apa di dalamnya? Karena ini tentunya bukan ranah kita untuk bisa memberikan komentar dan juga penjelasan kepada seluruh pemirsa TV 9 Nusantara. Yuk kita ngobrol di sini, kita berdiskusi bersama, beragam pendapat akan kita dapatkan dari tamu-tamu kita di hari ini. Saya akan perkenalkan dulu siapa yang sedang bersama saya untuk hari ini. Beliau yang merupakan pakar hukum tata negara dari Untak Surabaya. Ada Bapak Dr. Hufron SHMH. Pak Dokter, apa kabar? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang bertemu di sini Bapak. Dan di hari ini Pak Hufron ternyata kita tidak sendiri begitu ya. Hadir juga bersama dengan kita via Zoom. Ada Bapak Rektor dari Universitas Trunojoyo Madura. Ada Bapak Dr. Safi SHMH. Assalamualaikum. Pak Rektor. Ya, apa kabar Pak Rektor untuk hari ini? ya, Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Mbak Eli. Matur nuwun. Selamat siang Pak Ufron. Siap Pak Rektor. Siap. Matur nuwun Bapak. Nggih. Mohon maaf tidak bisa ke studio karena baru selesai wisuda ini. Alhamdulillah, kita ucapkan selamat ini Pak untuk hari ini ya. Baik, matur nuwun. Saya akan menyapa dulu Pak Hufron untuk hari ini. Nanti saya akan kembali ke Pak Safi ya. Pak Hufron, monggo bisa diberikan sedikit pembuka untuk hari ini. Hiruk pikuk berkaitan dengan RUU Pilkada. Tema kita juga berkaitan dengan demokrasi, konstitusi dan juga reformasi sistem pemilu dan kepartaian Bapak. Monggo. Iya. Kenapa menjadi Rio? Terkait soal demokrasi dan konstitusi di Indonesia, termasuk pemilu, karena pertama bahwa ada sesuatu yang mengusik rasa demokrasi, yaitu terkait dengan persoalan putusan 60 dan 70 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Di mana dalam putusan 60 PUU atau pengujian undang-undang Romawi 22 2024 ya. Itu adalah mengatur soal ambang batas pencalonan kepala daerah. Baik. Di mana bahwa kalau sebelumnya untuk syarat menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten kota itu harus ada persyaratan namanya dukungan partai politik. Itu adalah 20 kursi atau 25 suara pemilih gitu. Baik. Yang itu dianggap tidak fair di mana hanya berlaku bagi partai politik yang memiliki kursi. Baik. Maka Mahkamah Konstitusi memberikan suatu pertimbangan bahwa sesungguhnya yang memiliki hak untuk mengusung tidak saja adalah mereka yang memiliki partai politik, tetapi termasuk juga adalah mereka yang tidak memiliki kursi di DPR. Sehingga kemudian Mahkamah Konstitusi membuat persyaratan-persyaratan sama dengan persyaratan calon perseorangan. Yang tidak mesti melulu tadi dukungan partai politik yang 20% kursi atau 25% suara DPRD sebelumnya. Yang itu memberikan kesempatan luas bagi partai non-parlemen untuk bisa mengusulkan calon kepala daerah di masing-masing daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Sesungguhnya ini sesuatu kabar gembira dalam konteks berdemokrasi di Indonesia, khususnya berkaitan dengan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Selama ini seolah-olah bahwa ada upaya apa yang disebut sebagai koalisi gemuk, yang di Indonesia disebut sebagai Kim Plus, yang ujung-ujungnya adalah nanti itu diborong dalam tanda kutip siapa yang akan menjadi kepala-kepala daerah di Indonesia, yang akan bisa, tentu pemborongan itu hanya oleh partai besar yang tadi memiliki 20% suara dan seterusnya. Maka partai-partai non-parlemen dia nggak bisa mengusulkan untuk itu. Maka ini adalah mencegah supaya tidak terjadi apa yang disebut sebagai diktator mayoritas, tetapi ini juga membuka peluang yang lebih luas akses
untuk kemudian mengusulkan calon kepala daerah yang lebih beragam. Oke, baik. Nanti kita akan coba lanjut kembali, Pak Ufron. Saya ingin coba sapa dulu Pak Dr. Safi. Pak Rektor, saya ingin kembali ke Anda. Bapak bisa diberikan tanggapannya ketika publik mengartikan ini adalah puncak keresahan, Pak Safi, dari masyarakat kita berkaitan dengan demokrasi di Indonesia. Pendapat Anda, Bapak? Baik, saya masih akan coba menyapa narasumber kita via Zoom untuk hari ini. Bersama dengan kita Rektor Universitas Trunojoyo Madura. Pak Safik, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, Oke. jelas. Baik, Jelas. saya coba ulangi sedikit, Bapak. Ketika kondisi ini dikatakan sebagai puncak keresahan publik berkaitan dengan demokrasi di Indonesia, bagaimana tanggapan Pak Safik? Monggo. Iya, gonjang-ganjing politik yang terjadi saat ini itu kan sebenarnya dipicu ya oleh reaksi balek DPR RI terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Yang tadi udah disebut oleh Mas Ufron, putusan nomor 60 dan putusan nomor 70 ya. Nah, itu balek terkesan ugal-ugalan dalam merespon, dalam waktu relatif cepat mencoba untuk mengakali agar putusan MK itu tidak dapat dilaksanakan. Halo, suara saya terdengar, Mbak Eli? Ini sudah, Pak. Halo? Ya, baik. Kita akan coba lanjut nanti Pak Safik, karena memang kita tidak bisa mendengar suara Bapak dengan jelas di studio. Kita akan coba perbaiki dulu bersama dengan tim, dan saya kembali bersama dengan Pak Ufron. Pak Ufron, tadi sudah ada sedikit pendapat begitu ya yang disampaikan oleh Rektor dari Universitas Trunojoyo Madura. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi, Pak? Artinya begini, bukankah wacana ini sebenarnya sudah muncul beberapa saat yang lalu begitu ya, berkaitan dengan batas usia itu tadi? Mengapa ini baru terjadi? Apakah memang benar dipicu dari balek DPR itu tadi atau bagaimana, Pak? Iya, betul. Tadi saya ingin tambah sedikit bahwa itu ada kaitannya dengan putusan MK yang nomor 70 terkait dengan persyaratan calon kepala daerah. Yang dimana MK membuat batasan bahwa usia 30 bagi calon kepala daerah provinsi atau gubernur tadi itu dihitung sejak penetapan pasangan calon. 25 tahun bagi kepala daerah di tingkat kabupaten kota sejak penetapan pasangan calon. Yang itu di mana dalam putusan Mahkamah Agung nomor 23 tahun 2024 itu adalah dihitung sejak pelantikan. Jadi tentu kemudian ketika persidangan dibalik itu ada suatu pilihan. Mau MA atau MK? Mau MA atau MK gitu. Padahal ini bukan soal pilihan. Kenapa saya sebut bukan soal pilihan? Karena kalau kita baca pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan, bahwa salah satu materi muatan dari undang-undang itu adalah putusan MK gitu. Jadi ini bukan pilihan mau MA atau MK begitu ya. MK. Itulah yang kemudian dari dua putusan itulah yang dipilih adalah putusan MA. Itu yang bikin gemas. Nah, yang publik kemudian publik itu merasa bahwa putusan Mahkamah Konstitusi atau konstitusi ini dibegal. Maka ada istilah begal demokrasi dan konstitusi oleh parlemen yang disebut sebagai pembangkangan konstitusional atau constitutional disobedience. Karena sebenarnya kalau secara aturan hukum itu berarti ketika MK sudah memutuskan maka semua harus tunduk aturan, termasuk juga DPR begitu ya, Pak? Betul, karena di Undang-Undang Dasar 45 pasal 24C itu putusan MK bersifat final dan mengikat terhadap siapa? Terhadap lembaga-lembaga negara, termasuk DPR, termasuk DKPP, termasuk Bawas, termasuk kemudian KPU dan seluruh rakyat Indonesia harus tunduk patuh pada putusan. Itu ada dalam konstitusi gitu. Tapi dengan kasat mata, dengan telanjang begitu, kemudian ini mau disabotase, mau dibajak, kemudian lebih memilih dari putusan MA. Yang ini masyarakat tentu melihat ini sesuatu pembangkangan yang betul-betul kemudian vulgar gitu. Maka mereka kemudian merasa terusik soal apa yang disebut sebagai prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi yang seharusnya dijunjung tinggi oleh semua lembaga negara termasuk DPR. Pak Huron, pembenar apa sih Pak yang Bapak lihat artinya dalam hitungan jam begitu ya DPR melangkah begitu cepat sampai akhirnya mengambil sebuah keputusan yang diprotes seluruh oleh masyarakat
di Indonesia. Itu apa yang menjadi cantolan mereka sampai bisa memutuskan seperti itu, Pak? Iya, karena kita paham bahwa dalam proses berdemokrasi di Indonesia, termasuk dalam konteks persyaratan calon presiden, wakil presiden, kita masih ingat ada putusan 90/2023 yang kemudian membuka peluang usia untuk calon presiden, wakil presiden tidak mesti 40 gitu, tapi yang pernah menjabat pada jabatan politik melalui pemilihan umum. Dan itu adalah bagian dari apa yang disebut desain politik dinasti di Indonesia. Maka ini bagian dari politik dinasti, ternyata ini bagi teman-teman yang belajar psikologi ada dejavu. Tiba-tiba untuk proses kepala daerah itu juga diupayakan untuk kemudian bisa bagaimana ditengarai untuk calon tertentu itu bisa kemudian menggunakan usia yang itu adalah dihitung sejak pelantikan, bukan sejak penetapan calon. Yang itu dianggap juga menciderai demokrasi dan membajak konstitusi. Oke, baik. Sebenarnya saya masih ingin banyak tahu begitu ya, karena memang cantolan hukumnya ini wajib untuk bisa kita tahu, untuk bisa memberikan komentar berkaitan dengan tema kita di hari ini. Demokrasi, konstitusi, dan reformasi sistem pemilu atau kepartaian. Nanti kita akan coba hadir kembali, kita coba kembali sapa Pak Syafiq. Semoga bisa cukup jelas mendengar suara saya di kali ini. Pak Syafiq, kembali Pak, mungkin Bapak bisa menanggapi dari apa yang sudah kita perbincangkan tadi Pak Syafiq. Kalau di Madura, seperti apakah mungkin reaksi dari teman-teman mahasiswa di sana Pak? Ya, suara saya terdengar Mbak Eli? Halo? Halo? Ya, baik. Suara saya terdengar? Kali ini sudah terdengar, monggo silakan Bapak. Ya, baik. Ya, jadi reaksi publik terhadap sikap Balik DPR RI ya, yang menurut saya terkesan ugal-ugalan ya, dalam merespon putusan MK itu. Nah itu juga sampai di Pulau Madura. Jadi mahasiswa-mahasiswa di Pulau Madura itu juga ikut menjadi bagian yang menyuarakan ya aspirasi publik, menolak sikap ugal-ugalan Balik DPR RI itu, ya, dan meminta DPR RI selaku lembaga yang terhormat itu mematuhi konstitusi, ya, termasuk putusan MK 60 dan 70 itu. Ya, baik. Nanti kita akan coba lanjut kembali Pak Syafiq. Kita akan coba jeda sebentar. Di segmen berikutnya kita akan masih berbincang mengenai demokrasi, konstitusi, dan juga reformasi sistem pemilu kepartaian di Indonesia. Sesaat lagi untuk Anda. Baik, terima kasih pemirsa TV 9 Nusantara, Anda yang masih bersama dengan kami, tentunya untuk Dialog Jurnal 9 Siang Spesial, dan kita masih berbincang mengenai demokrasi, konstitusi, dan juga reformasi sistem pemilu atau kepartaian. Dan tengah bersama dengan kita untuk hari ini, beliau yang merupakan pakar hukum tata negara dari Untak Surabaya, dan juga Rektor Universitas Trunojoyo Madura. Saya masih ingin kembali bersama dengan narasumber kita yang via Zoom, Pak Rektor. Pak Syafiq, kembali saya ingin mendengarkan pendapat Bapak ini berkaitan dengan pakar melihat fenomena ini Bapak. Jadi bersatunya rakyat dalam mengawal sebuah demokrasi yang memang harus benar-benar dijaga menurut Bapak. Ya, baik. Jadi ini kan bukan kali pertama ya putusan atau sikap DPR itu bertolak belakang atau berbeda dengan yang diinginkan oleh publik. Ya, cuma yang saat ini itu kan gamblang sekali itu publik menyaksikan bagaimana Balik DPR RI merespon putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, sehingga akhirnya membuat publik itu menjadi marah, ya, menjadi emosi, dan akhirnya menjadi titik temu bersatunya elemen-elemen publik untuk melawan, ya, sikap ugal-ugalannya Balik DPR RI, karena jelas sikap yang dilakukan oleh Balik DPR RI tidak berangkat berdasarkan kepentingan publik, ya, tapi lebih didasarkan pada kepentingan orang per orang atau kelompok
ya partai politik yang tergabung dalam Kim Plus itu Oke. untuk pada satu sisi ingin menjegal salah satu kandidat yang berpotensi maju dan berpotensi menang di DKI Jakarta, pada sisi yang lain ingin meloloskan Ya. salah seorang kandidat yang dari segi usia sesuai dengan konstitusi sebenarnya belum memenuhi syarat. Nah itu kan cukup mengganggu keadilan publik. Oke. Makanya kemudian akhirnya publik bergerak bersama-sama untuk melawan cara-cara yang tidak konstitusional, ya, cara-cara yang menyalahgunakan kewenangan lembaga yang semestinya untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan publik, tapi digunakan untuk kepentingan orang per orang atau sekelompok orang begitu. Oke, baik Pak Rektor, saya ingin memperdalam sedikit. Bapak di awal menyebutkan ini bukan kali pertama. Apakah sebenarnya di lembaga sendiri, artinya DPR ini butuh tanda kutip pembenahan secara utuh Pak, agar bisa lebih menyuarakan aspirasi dari masyarakat di Indonesia? Ya, betul Mbak Eli, dan bahkan menurut saya yang pertama harus dibenahi itu adalah sikap mental dan karakter ya dari setiap anggota DPR RI itu. Ya, secara kelembagaan di Undang-Undang MD3 itu sudah jelas sebenarnya diatur tentang kewenangan masing-masing lembaga negara dalam hal ini ya MPR, DPR dan DPD begitu ya. Dan semuanya itu kan kewenangan itu harus digunakan untuk kepentingan publik ya, untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi beberapa peristiwa, beberapa kejadian seperti misalnya revisi Undang-Undang KPK, ya, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja, ya, dan terakhir mau merevisi Undang-Undang Pilkada begitu. Nah itu kan cukup mengganggu keadilan publik dan sangat terlihat nuansa kepentingan yang mendasari sikap DPR itu. Jadi tidak berdasar pada kepentingan publik, tapi lebih berdasar pada kepentingan individu atau kelompok orang tertentu begitu. Baik, Pak Rektor, coba jeda dulu, kita kembali ke studio. Pak Huron, ini sebagai pakar hukum tata negara begitu ya, kita ingin tahu juga Pak, sebenarnya aturan alurnya penentuan sebuah keputusan di Indonesia itu seperti apa? Karena seperti yang disampaikan Pak Safi tadi, ini bukan kali pertama begitu loh. Kemarin batasan usia juga berubah. Ada beberapa aturan yang sepertinya dirubah seenaknya dalam tanda kutip. Seperti apa harusnya aturan yang ada Pak, pengambilan keputusan itu? Kalau menurut saya pertanyaannya terlalu umum, terlalu abstrak, tapi saya mencoba menangkap bahwa kita mesti paham dulu dalam konteks penyelenggaraan negara itu ada 3 kekuasaan yang disebut kekuasaan legislatif. Yang hal ini adalah DPR dalam konteks pembentukan undang-undang. Yang kedua adalah eksekutif dalam rangka menjalankan undang-undang, mengeksekusi pelaksanaan undang-undang. Yang ketiga adalah yudikatif, mengadili atas pelanggaran undang-undang. Jadi mereka sudah memiliki kewenangan, tugas, fungsi yang itu strictly berbeda satu sama lain. Tetapi mereka ada namanya check and balances system. Satu pengawasan yang secara berkeseimbangan. Jadi kita ada istilah power limit to power. Jadi kekuasaan lembaga itu dibatasi oleh kekuasaan lembaga negara yang lain. Jadi misalkan pada konteks membentuk undang-undang, betul kewenangannya DPR. Bisa saja inisiatif dari DPR atau inisiatif itu dari Presiden. Tetapi nanti dibahas bersama, disetujui bersama. Persoalannya adalah dalam konteks pembentukan undang-undang di Indonesia, belakangan fungsi DPR salah satunya adalah ada fungsi legislasi, fungsi budgeting dan fungsi controlling. Fungsi controlling ini yang menurut pengamatan saya menjadi lemah gitu. Apa yang kemudian dimaui oleh Presiden selalu disetujui oleh DPR, apa yang dimaui dan dikehendaki DPR disetujui oleh Presiden. Jadi fungsi legislatif yang disebut fungsi kontrol itu menjadi tumpul gitu. Sehingga tidak ada lagi yang disebut check and balances system sebagai salah satu ciri negara hukum yang demokratis gitu. Ini mestinya harus difahami dengan baik bahwa masing-masing memiliki fungsi tugas yang berbeda, tetapi harus ada check and balances system. Jadi betul bahwa DPR memiliki kewenangan, tetapi dia nggak bisa semena-mena. Antara lain ketika DPR akan membentuk undang-undang atau melakukan perubahan undang-undang, undang-undang tentang pembentukan peraturan perundangan mengatur mekanismenya, yaitu kalau Anda mau merubah undang-undang, bisa perintah undang-undang dasar,
bisa perintah undang-undang yang lain, bisa perintah putusan Mahkamah Konstitusi atau kebutuhan hukum karena otonomi daerah misalkan. Jadi kalau menurut saya ini yang kemudian seolah-olah seolah-olah dia tidak mengerti padahal dia paham banget gitu. Ya, jadi itulah yang kemudian seolah-olah masyarakat itu dibodoh-bodohin. Itulah yang kemudian dia bikin marah, kemudian dia merasa gemas. Ini seolah-olah bahwa membajak demokrasi dan konstitusi itu, maka disitulah kita mesti pahami ulang bahwa dalam konteks penyelenggaraan negara, mereka punya kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing. Dia harus kembali ke tugas dan fungsi itu, tetapi tidak boleh mengabaikan apa yang disebut sebagai check and balance system, agar penyelenggaraan negara ini adalah penyelenggaraan negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Gitu. Oke, baik. Pak, keputusan terakhir, kabar terakhir ini kan tetap kembali pada putusan MK. Itu artinya publik bisa menerjemahkan seperti apa sih Pak Gufron? Ya, itu sesungguhnya suatu keharusan gitu. Keharusan konstitusi itu sesuatu hal yang imperatif, memang harus DPR tunduk patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk adalah KPU dalam rangka membuat peraturan terkait dengan syarat-syarat kepala daerah di Indonesia, tentu dengan mengadopsi putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian harus diawasi oleh Bawaslu gitu. Tapi jika ada pelanggaran itu, ini adalah pelanggaran yang bisa dipersoalkan lewat DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Rektor, Pak Safi. Kalau memang disebutkan tunduk pada keputusan MK itu adalah sebuah keharusan begitu, apakah sebenarnya kita sudah cukup Pak dengan aksi yang dilakukan ini, atau ketika di luar sana itu masih ada beberapa gerakan yang harus dikawal dan sebagainya? Di titik mana sih sebenarnya kita harus tetap mewaspadai akan semua ini Pak, berkaitan dengan problem yang terjadi untuk sekarang, Pak Safi? Baik, Mbak Eli. Ini kan masih tanggal 24 Agustus ya. Baik. Nah, pendaftaran calon kepala daerah, wakil kepala daerah itu kan baru dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus. Iya, Bapak. Baik. Artinya masih ada waktu yang mungkin akan dipakai oleh DPR untuk melakukan akrobat politik. Ya, makanya selama pendaftaran ini masih belum ditutup, ya bisa saja hal-hal yang dikhawatirkan itu akan terjadi itu. Nah, oleh karena itu, menurut saya, jadi publik, termasuk teman-teman mahasiswa, tetap harus mewaspadai itu, jangan sampai lengah, sehingga kemudian dipakai oleh pihak-pihak tertentu yang punya kepentingan berbeda dengan kepentingan publik untuk memasukkan kepentingannya melalui regulasi-regulasi yang mereka buat. Gitu. Oke, Pak Gufron, akrobat politik saya cukup tertarik. Apakah sebenarnya masih cukup ada ruang Pak untuk bisa melakukan perubahan yang di luar kehendak rakyat? Ya, saya sependapat dengan Pak Dr. Safi bahwa mungkin saya lebih menggunakan istilah manuver politik yang bisa dilakukan sebagai opsi yang menurut saya ini belum titik gitu, masih koma gitu ya. Yang kemarin kan opsinya adalah merubah undang-undang pilkada. Tetapi perubahan itu kemudian ditolak oleh masyarakat, kemudian tidak dilanjutkan dengan alasan bahwa tidak memenuhi quorum untuk rapat paripurna. Gitu. Baik. Tetapi tetap harus diwaspadai, masih ada 1, 2, 3 hari terkait dengan pendaftaran calon. Artinya bahwa bisa saja kemudian kalau mohon maaf ya, kalau orang nakal itu kan punya siasat dengan cerdas. Bisa saja dalam waktu yang injury time itu bisa saja itu dirubah. Kalau dirubah, harapannya kan nanti usianya itu bisa dihitung sejak pelantikan misalkan. Itu tentu yang pertama harus diwaspadai. Yang kedua adalah yang perlu diwaspadai adalah terkait dengan peraturan KPU 8 tahun 2024 terkait persyaratan calon kepala daerah. Harusnya KPU juga serta-merta dia melakukan perubahan terhadap syarat calon tadi, baik berkaitan ambang batas calon kepala daerah maupun soal syarat usia itu. Itu juga harus tetap diawasi, dikontrol. Jangan sampai peraturan KPU terkait dengan persyaratan calon kepala daerah itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh
putusan 60-70 Mahkamah Konstitusi. Itu makanya kenapa di bawah gerakannya untuk sekarang ini adalah kawal PKPU, begitu ya Pak ya? Itu ada kaitannya juga kah sebenarnya Pak Hufron? Kawal putusan MK, kawal kemudian peraturan KPU gitu. Tolak politik dinasti, dan tolak oligarki gitu ya. Oke. Tapi gimana Pak, kalau untuk Surabaya kemarin seperti apa? Pak Hufron, tapi ternyata kita harus jeda dulu. Bagaimana tanggapan Bapak nanti bisa disampaikan, kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Baik, terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami, pemirsa, untuk Dialog Jurnal 9 Siang Spesial. Dan tentunya bentuk terima kasih itu bisa kita wujudkan dalam banyak hal begitu ya. Ketika kita melihat respon yang sangat luar biasa dari masyarakat di seluruh Indonesia. Adik-adik mahasiswa mungkin dari seluruh penjuru Indonesia, ini kemarin sudah melakukan beberapa aksi dan juga gerakan untuk bisa mengawal demokrasi, konstitusi, dan juga reformasi sistem pemilu kita. Bahkan mungkin kalau tadi Pak Rektor di Universitas Trunojoyo juga sudah memberikan sedikit cerita apa yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di sana. Tapi kali ini saya akan coba ke Pak Dr. Hufron dulu. Surabaya seperti apa Pak? Kemarin yang kita lihat puncaknya itu terjadi kan di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur ya Pak ya. Seperti apa tanggapan Anda untuk aksi yang dilakukan di kota Surabaya kemarin Pak? Iya, saya amati juga ada di depan Tugu Pahlawan, kemudian di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Kalau menurut saya itu belum begitu masif ya kalau saya. Jadi ini adalah merupakan titik refleksi buat kita bahwa menyelenggarakan negara, eksekutif, legislatif, yudikatif itu adalah sesuatu yang serius, dibutuhkan kedegarawanan. Jadi bukan kemudian seolah-olah ada ini menang-menangan gitu. Kalau prinsipnya menang-menangan, nanti pilihan kepala daerah juga diborong, kemudian ada bumbung kosong misalkan. Gitu. Ya untuk apa sebenarnya harus pilkada, sementara pilkada itu membutuhkan biaya yang besar gitu. Oleh karena itu menurut saya bahwa ini adalah titik balik, ini ada blessing in disguise bahwa ini adalah merupakan kontrol civil society terhadap penyelenggaraan negara terkait dengan apa yang kemudian dianggap sebagai penyelenggaraan negara itu didesain, diaktori kemudian sebagai bagian dari politik oligarki gitu. Yang di samping politik oligarki yang kemudian ada yang disebut sebagai hendak mengukuhkan apa yang disebut sebagai politik dinasti gitu. Ini sesuatu yang kemudian kita tolak secara mentah-mentah, secara tegas, terang benderang pada saat reformasi 98. Jadi tolak KKN, kemudian tolak korupsi dan nepotisme gitu. Ini adalah bagian dari evaluasi bahwa ternyata 25 tahun setelah reformasi negeri ini tidak menjadi semakin baik, tidak semakin sejahtera, tapi negeri ini menjadi tidak baik-baik saja. Maka pada saat itu Dewan Guru Besar UI, kemudian para akademisi di Bandung, kemudian di Yogyakarta, di Palembang, di Surabaya dan seterusnya itu merasa terketuk bahwa ini ada sesuatu yang tidak benar dalam konteks mengelola negara ini. Maka mereka harus terpanggil untuk Ibu Pertiwi yang lagi menangis. Maka mereka harus bersyukur kita merdeka 79 tahun, kita masih diberi kesehatan, kita diberi kesempatan untuk bisa menjadi kaum yang terpelajar. Kita tidak boleh kemudian mati sensitivitas kita melihat sesuatu yang nggak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi. Maka mereka harus terpanggil untuk memperjuangkan NKRI. Oke, baik. Saya beralih kembali ke narasumber via Zoom kita, Pak Dr. Safik. Bapak, Pak Rektor, ini satu yang ingin saya tanyakan. Ini kan adalah keputusan pusat, begitu kan? Bagaimana ketika masyarakat itu ada yang sedikit mempertanyakan, kenapa harus tetap ada gerakan di masing-masing kabupaten kota, di daerah? Ini urgensinya untuk bisa diimplementasikan pada pilkada itu sebenarnya apa sih Pak? Dan apa yang harus terus dikawal sampai di kabupaten kota masing-masing ini, Pak Safik? Iya, karena keputusan pusat itu mengikat pada seluruh Indonesia, termasuk di daerah-daerah, ya termasuk di Pulau Madura. Makanya seluruh masyarakat ya, elemen civil society
yang dalam hal ini banyak diwakili oleh para mahasiswa di seluruh penjuru negeri itu merespon sikap DPR yang berencana untuk merevisi Undang-Undang Pilkada dengan mengakali gitu ya putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi bukan merevisi untuk mematuhi putusan MK, tapi merevisi untuk mengakali putusan MK agar dalam praktek apa yang diputus oleh MK itu tidak bisa dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu, oleh KPU gitu. Makanya seluruh anak negeri yang berada di belahan Nusantara itu semuanya kompak merespon itu. Jadi seperti itu, Mbak. Nah, selanjutnya memang seperti yang disampaikan oleh Pak Gufron, ya, selain kita harus mengawal DPR agar tidak berakrobat mengakali putusan MK, kita juga jangan lengah untuk mengawal putusan KPU, ya, karena khawatir revisi undang-undang pilkadanya dibatalkan, tidak jadi begitu ya, tidak jadi lanjut, tapi kepentingan itu bisa jadi dimasukkan melalui PKPU. Maka PKPU itu harus diwaspadai sampai tanggal 27-29 ini, jangan sampai injury time tiba-tiba muncul keputusan yang malah bertolak belakang dengan putusan MK itu. Oke, maka dari itu harus kita kawal bersama tadi ya, Pak Rektor ya. Betul. Baik, Pak Rektor, saya ingin tambahkan, fenomena ini sebenarnya kan bermuara pada pilkada serentak nanti sebagai proses sebuah demokrasi. Bagaimana selayaknya pelaksanaan pilkada ini nantinya, Pak, dengan hiruk-pikuk yang terjadi di beberapa saat sebelum masa pendaftaran calon menuju tanggal 27 ini, Pak Safi? Iya, pertama ya harus dipastikan regulasi yang dibuat baik oleh DPR maupun oleh KPU itu harus mengacu kepada konstitusi kita, baik konstitusi yang tertuang dalam UUD 1945 maupun konstitusi yang dituangkan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, itu harus dipastikan, jangan sampai ada regulasi yang malah melanggar konstitusi. Sedangkan yang kedua, nah kami berharap dengan putusan Mahkamah Konstitusi kemarin yang memberikan kemudahan bagi partai politik untuk mengajukan pasangan calon dengan menurunkan nilai ambang batas yang awalnya 20% kursi dewan atau 25% suara sah, itu kan diturunkan ambang batasnya menjadi dari 10% sampai ke 6,5% ya, tergantung jumlah DPT-nya masing-masing. Nah, itu bagaimana disikapi secara bijak oleh partai politik untuk benar-benar dimanfaatkan memunculkan pilihan-pilihan yang lebih beragam kepada publik begitu. Jadi yang awalnya harus berkoalisi sekarang kan sudah bisa mengajukan sendiri. Nah, itu semestinya harus dijadikan kesempatan oleh partai politik untuk memajukan kadernya sendiri. Sehingga partai politik itu benar-benar menjadi instrumen demokrasi. Ya, bukan malah sebaliknya partai politik menjadi instrumen untuk membunuh demokrasi. Oke, baik, sepakat sekali. Baik, saya akan kembali beralih pada narasumber kita di studio. Pak Dr. Gufron, banyak yang masih berpendapat perundang-undangan kita, peraturan kita itu sedikit abu-abu, multitafsir, Bapak. Perubahan seperti apa sih harusnya yang sudah mulai kita pikirkan, Pak, agar itu jelas begitu kan? Sebenarnya ada pesan The Founding Fathers kita ketika dulu Undang-Undang Dasar 45 itu sebelum dilakukan perubahan. Di dalam penjelasan itu ada sebuah pesan yang menyatakan bahwa membaca Undang-Undang Dasar 45 itu tidak cukup membaca teks pasal demi pasal, tetapi juga harus memahami soal suasana kebatinannya. Jauh lebih penting dari membaca sebuah undang-undang itu adalah semangat para penyelenggara negara. Jadi oleh karena itu menurut saya tentu kalau kita bicara peraturan perundang-undangan, salah satu cirinya itu ya harus memiliki apa yang disebut sebagai asas-asas, yang disebut asas-asas pembentukan peraturan perundangan baik secara formal maupun secara material gitu. Dalam konteks secara formal itu harus dibentuk oleh lembaga yang berwenang melalui prosedur yang benar gitu. Dari sisi materi atau isinya harus sesuai dengan apa yang disebut tadi, materi muatannya adalah seperti yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, berikut perubahannya. Termasuk ada asas kejelasan rumusan supaya tidak bersifat multitafsir.
andaikan tetap bahwa ternyata ada pasal-pasal yang bersifat multitafsir, menurut saya pesan The Founding Fathers tadi adalah tidak hanya dipahami secara letterleh, bunyi pasal-pasal itu, jauh lebih penting adalah soal semangat para penyelenggara negara. Maksud tujuan dibentuknya undang-undang adalah untuk kesejahteraan rakyat, untuk pelindungan hak asasi manusia gitu. Maka sesungguhnya kurang sedikit ya, ada undang-undang yang bersifat multitafsir, tapi kalau penyelenggara negaranya memiliki semangat untuk mensejahterakan rakyatnya, mencerdaskan kehidupan bangsa misalkan, dan memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu sesungguhnya tidak ada masalah gitu. Tetapi kalau itu multitafsir, gray area, dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu misalkan, untuk kepentingan politik oligarki dan politik dinasti tadi, itu ya, sebenarnya yang harus kita kawal dan kita kritisi gitu. Oke, baik. Kita akan masih berlanjut karena tentunya bentuk upaya hukum seperti apa sih Pak Hufron agar sistem pemilu dan juga partai politik ini bisa dipastikan menegakkan konstitusi dan juga mengawal agenda demokrasi secara jujur dan adil, Pak Hufron. Kalau menurut saya ingin mengatakan bahwa kalau kita hendak mengevaluasi, menilai gitu, misalkan soal bagaimana soal fungsi partai politik di Indonesia. Tentu kalau menurut saya partai politik itu memiliki fungsi yang sangat strategis. Idealnya begitu. Ya, misalkan bagaimana presiden wakil presiden itu pasangan calonnya hanya bisa diusung oleh wakil atau partai politik atau gabungan partai politik gitu. Jadi nggak bisa ada tiket untuk menjadi calon presiden wakil presiden itu kecuali satu-satunya adalah melalui usulan partai politik atau gabungan partai politik. Jadi begitu pentingnya gitu. Hanya sayangnya, ironisnya, partai politik memiliki fungsi pendidikan, agregasi politik, untuk kemudian demi kepentingan membuat kebijakan publik yang memberikan kemaslahatan itu, ternyata bergeser gitu. Bukan untuk kepentingan kesejahteraan umum, keadilan sosial, tapi lebih bergeser ke kepentingan politik tertentu, atau kepentingan koalisi tertentu. Nah, itulah yang kemudian kita mesti mempersoalkan bahwa ini untuk apa dan untuk siapa. Jangan-jangan ini untuk kepentingan koalisi tertentu atau partai politik tertentu. Yang seharusnya adalah untuk kepentingan apa dan kepentingan siapa adalah untuk kepentingan rakyat banyak. Untuk kepentingan publik atau public prosperity. Itu sebagaimana pesan dari tujuan dibentuknya penyelenggara negara termasuk pemerintah daerah. Oke, baik. Nanti kita akan coba lanjut kembali. Masih ada satu segmen lagi untuk bisa menuntaskan diskusi kita di hari ini. Kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami, pemirsa. Baik, terima kasih pemirsa TV 9 Nusantara, Anda yang masih bersama dengan kami di Dialog Jurnal 9 Siang Spesial. Sebenarnya saya butuh banyak durasi yang lebih banyak lagi untuk bisa berbincang dengan tamu-tamu saya, sangat luar biasa. Saya beralih ke via Zoom dulu, Pak Safik. Saya kembali menyapa Anda, begitu kan. Tadi di studio kita sudah ngobrol, Pak, berkaitan dengan banyak sekali sebenarnya perundangan kita, aturan hukum kita, itu yang masih berada di wilayah abu-abu. Masyarakat mengartikannya begitu. Jadi sangat multitafsir. Tanggapan Anda, Pak Safik, monggo bisa ditambahkan sedikit. Ya, betul Mbak Eli. Cuma dalam konteks tema kita, ya, tentang pilkada, dalam hal ini putusan MK 60 maupun yang 70, itu sebenarnya tidak ada yang abu-abu. Sebenarnya semuanya sudah jelas itu, Mbak Eli. Ya, misalnya contoh tentang usia calon kepala daerah, yang untuk provinsi 30 tahun, yang untuk kabupaten kota 25 tahun kan. Nah, itu sudah jelas sebenarnya teks undang-undangnya bahwa itu kan persyaratan calon. Nah, karena persyaratan calon, maka tentu menghitungnya kalau tidak pada saat mendaftarkan diri sebagai calon, ya pada saat ditetapkan sebagai calon. Kan begitu. Sudah jelas Jelas saja masih ada ruang untuk bisa bergerak. Artinya yang harusnya pada saat pendaftaran ini dikatakan pada saat pengesahan. Apalagi yang masih bisa sangat potensial untuk multitafsir tadi, begitu ya Pak Safik ya. Jadi betul, jadi persoalannya bukan pada rumusan normanya yang tidak jelas. Oh, sepakat. Saya tapi paham maksud Bapak. Lebih pada ada kepentingan politik kelompok tertentu yang
merasa terganggu, merasa tidak terpenuhi kalau mengikuti norma itu. Oke. Sehingga Baik. dicoba untuk dicarikan untuk diakali begitu ya. Baik. Sehingga kepentingan-kepentingannya bisa masuk begitu. Oke, Termasuk tentang putusan MK yang nomor 60 itu jelas sekali sudah di situ Oke. ketentuannya. Oke, Tapi baik. oleh Balak kemudian diposisikan bahwa itu untuk parpol yang non parlemen, yang tidak punya kursi di DPRD. Baik. Nah itu kan sebenarnya muslihat untuk mengakali saja, bukan karena tidak jelasnya rumusan norma itu. Oke. Memang harus direvisi, bukan aturannya yang nggak jelas begitu ya. Tapi lebih pada ada upaya untuk bisa mengakali dalam tanda kutip. Pak Rektor, saya mendapatkan ini beberapa materi ya. Jadi Bapak sebagai Rektor Universitas Trunojoyo ini pernah menyoroti kinerja KPK yang dianggap menurun dan melemah dibandingkan KPK sebelumnya untuk bisa memberantas korupsi di epicentrumnya, yaitu di partai politik. Bisa sedikit dijelaskan Pak sebelum kita nanti kembali ke studio? Iya betul, itu sebenarnya kritik saya pada KPK saat ini yang lebih sibuk untuk mengurusi masalah-masalah korupsi di hilir. Nah, sedangkan di hulunya dilupakan begitu. Nah, semestinya KPK yang memang sebagai trigger ya dalam pemberantasan korupsi itu lebih fokus dan konsen pada hulu di mana kasus korupsi itu terjadi atau kasus korupsi itu ditimbulkan begitu ya. Nah, menurut saya hulunya itu ada dua hulu kasus korupsi, ada di partai politik, ada di sistem pemilu. Maka kalau kita serius mau menyelesaikan problem korupsi, ya termasuk tentang demokrasi yang berkualitas ya, maka kita harus memperhatikan hulu itu. Jadi kita redesign tentang kepartaian kita, ya tentang partai politik kita, aturan yang mengatur tentang partai politik kita desain ulang juga tentang sistem pemilu kita. Karena menurut saya sistem pemilu kita, khususnya yang berkaitan dengan presidential threshold ya, atau ambang batas pencalonan, baik untuk presiden, wakil presiden maupun kepala daerah, wakil kepala daerah, itu kan cukup berat ya. Dan akhirnya yang muncul hanya itu saja. Jadi tokoh-tokoh masyarakat yang berintegritas, yang berkualitas, cuma karena tidak punya isi tas, akhirnya nggak bisa muncul menjadi kandidat. Asik. Ya, jadi yang muncul akhirnya ya hanya itu saja. Boleh, gitu. Boleh kita garis bawahi statement Bapak yang terakhir. Saya kembali ke studio dulu, Pak Dr. Hufran kembali. Muara dari semua ini adalah penyelenggaraan pilkada secara serentak nantinya di seluruh Indonesia. Ketika yang di bawah menantikan di tanggal 27 Pak, semua memang masih dikatakan wait and see begitu ya, seperti apakah nanti gelarannya, bahkan koalisi yang menggemuk Bapak tadi sempat singgung, atau bahkan mungkin lebih pada kekhawatiran publik yang nantinya akan berhadapan dengan bom kosong dan sebagainya. Apa sih Pak yang harusnya terus dikawal berkaitan dengan ini semua, Pak Hufran? Pertama, bahwa tujuan pemilihan umum itu kan memilih seorang pemimpin yang terbaik dari mereka yang menjadi calon. Baik. Jadi ini disortir, dipilih melalui namanya pemilihan. Jadi memilih calon yang terbaik dari para kontestan. Jadi bukan yang karena duitnya banyak gitu. Ya seperti disampaikan Mas Taufik tadi ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa pemilu yang berintegritas itu harus dimulai dari proses pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Baik. Berintegritas dari proses-prosesnya dan berintegritas para penyelenggara negaranya, penyelenggara pemilunya. Ya, di sini KPU, kemudian Bawaslu dan DKPP, sehingga nanti berintegritas hasilnya. Jadi penyelenggara pemilu berintegritas, jujur, adil, fair, yang kemudian proses-prosesnya juga jujur, adil, berintegritas, bermartabat, sehingga hasilnya adalah pemilu yang berintegritas, sehingga menghasilkan apa yang disebut sebagai pemimpin yang memiliki tidak saja legalitas, tapi memiliki pemimpin yang legitimasi. Semoga baik. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan bahwa jangan sekali-kali diulang soal kemarin ada cawe-cawe dari penguasa terhadap pemilihan presiden dan wakil presiden. Pengalaman ini cukup satu kali, saya ulangi cukup satu kali, tidak boleh terulang. Cawe-cawe dalam konteks pilkada serentak di November 2024. Baik. Agar proses pemilu ini adalah pemilu yang tadi
yang disebut sebagai pemilu yang luber, jurdil, dan berintegritas, dipilih seorang kemudian kepala daerah yang memiliki kapasitas, rekam jejak yang baik, integritas bukan semata-mata isi tas seperti yang disampaikan. Closing statement Pak sebagai pesan untuk seluruh pemirsa TV 9 Nusantara. Ya, kalau menurut saya tentu hari ini ada yang disampaikan oleh Pak Syafiq bahwa untuk menang pilkada itu harus memiliki 4 tas itu. Pertama kapasitas, yang kedua adalah elektabilitas, integritas, dan isi tas gitu. Kalau menurut saya ini yang harus dilawan soal isi tas. Jadi jangan sampai bahwa nanti yang pemilu maksudnya adalah memilih pemimpin yang terbaik. Jangan sampai karena alasan money politik, alasan politik transaksional, nanti yang jadi itu adalah, mohon maaf, bandar judi, bandar narkoba, kemudian para koruptor, yang dia isi tasnya banyak tuh. Dan saya kira itu yang membuat kenapa korupsi di Indonesia, terutama di DPR RI, DPRD itu terus menyeruak. Ada 400 sekian nih, karena proses-proses pemilunya adalah penuh dengan transaksional, penuh dengan money politik, yang itu juga ternyata gayung bersambut itu ternyata juga dilakukan oleh rakyat pemilih. Nah, itu harusnya ke depan harus dijaga. Pilih yang terbaik sesuai hati nurani dan jangan ambil uangnya juga. Baik. Bahkan memang ada yang berpendapat yang menjadikan monster sesungguhnya itu adalah sistem kita, begitu ya Pak ya. Nanti saya akan beralih dulu ke Pak Syafiq, closing statement Pak Rektor yang bisa disampaikan oleh narasumber kita. Monggo silakan Pak Syafiq. Iya Mbak Eli, kita harus kawal terus proses demokrasi ini. Jangan biarkan tangan-tangan tertentu untuk membelokkan demokrasi ke arah monarki atau oligarki itu. Ya, jadi bagi teman-teman yang sedang di lapangan terus semangat untuk mengawal demokrasi karena ini adalah perintah konstitusi. Baik, saya kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rektor dari Universitas Trunojoyo Madura, Bapak Dr. Syafiq SHMH. Terima kasih juga untuk pakar hukum Tata Negara Untak Surabaya, Bapak Dr. Hufron SHMH yang sudah hadir hari ini di studio TV 9 Nusantara. Semoga apa yang kita perbincangkan di hari ini pemirsa bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Saya Eli, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.